Mr. Agung pimpin. Yang sudah bisa membaca boleh dibaca dalam hati, ya. Ayo, mikrofonnya dimatikan. Kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, we will study TIK. Please bless us. We can understand it clearly. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita bertemu di Google Meet. Seperti yang Mr. Agung sudah sampaikan, skema PJJ untuk mata pelajaran TIK, setiap minggu pertama kita akan Google Meet. Ya, minggu kedua, ya, sebentar, ini udah teriak-teriak Bu. Ya, sekali lagi, nanti kalau misalnya ada kendala seperti ini, kemungkinan ada di jaringan yang stabilnya tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya ya. Mic-nya dimatikan dulu yang lainnya supaya yang sudah kecil suara Mr. Agung tidak terganggu sama suara-suara yang lain. Oke, yang sudah saya matikan jangan dinyalakan lagi. Nah, untuk minggu pertama itu tidak ada tugas. Mr. Agung hanya akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari selama di bulan Agustus. Hanya ada satu tugas. Ya, tugas itu bisa dikerjakan nanti setelah minggu kedua. Setelah minggu kedua, Mr. Agung menampilkan atau membuat tutorial di YouTube. Kalian nonton. Nanti kalau sudah bisa, kalian boleh mencicil mulai dari minggu kedua itu. Dikumpulkannya kapan? Nah, sebenarnya tugasnya di minggu ketiga. Jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan tugas TIK itu 1 minggu kurang lebih. Dikumpulkan di hari Selasa, berarti setiap minggu ketiga untuk tugas TIK-nya. Ya, setiap minggu ketiga tugas TIK-nya itu dikumpulkan. Begitu. Lalu untuk minggu keempatnya kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi menggunakan Google Form. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, Mr. Agung akan tampilkan ini. Mudah-mudahan nanti wali kelasnya akan share di grup WA. Kalau bisa di di download lalu di print itu baik. Tapi kalau nggak sempat di print, di download aja. Ini adalah sebenarnya buku yang saya, karena suatu hal tidak bisa dibagikan ke siswa, maka buku ini saya buat PDF-nya. Ya. Nah, seperti ini. Sudah muncul tulisannya? TIK minggu ke-1 Agustus. Kelas 1 sekilas info materi judulnya. Ada ya? Oke, ya. Nah, ini mungkin jaringannya lagi kurang bagus juga. Biasanya kalau ada yang menjawab lumayan keras ke sini, ini juga nggak terlalu keras. Baik, kita lanjut. Saya lanjutkan lagi. Iya, sama ini suara ibu juga kecil di saya, mungkin jaringannya lagi nggak bagus. Nanti kalau kurang jelas, akhir pekan ini boleh menyimak lagi di YouTube. Kalau di YouTube pasti rekamannya keras banget. Ini saya udah teriak-teriak. Sebentar ya.
Baik. Materi ini juga sudah ada di Google Classroom. Kalau yang sudah join di Google Classroom, boleh lihat, masuk di kelas TIK, nanti dilihat di situ ada di buku di situ atau sumber ajar di situ udah bisa di-download juga begitu. Nah, tapi sekarang kita akan baca bersama-sama kira-kira apa, lalu nanti orang tua kendalanya apa dalam mengerjakan. Kalau cara-cara step-stepnya nanti akan dibuatkan tutorialnya. Mikrofonnya dimatikan dulu yang masih nyala. Nanti temannya nggak kedengaran. Suara Mr. Agung sudah kecil katanya karena jaringannya. Nanti tambah nggak kedengaran. Nah, baik. Sekarang Mr. Agung lanjut lagi. Nah, di halaman pertama, tema yang Mr. Agung pilih untuk bulan Agustus adalah tentang diri sendiri. Ya, subtemanya aku dan teman baru. Kamu akan belajar membuat teks, akan belajar mengetik menggunakan keyboard. Nah, di sini pembahasan materi tentang pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kalian bisa baca-baca saja. Supaya ini biar tidak terlalu lama, jadwal kita sampai jam 9. Nanti Mr. Agung lebih ke teknis, dan kalau ada pertanyaan dari orang tua tentang apa yang harus disiapkan TIK, bagaimana kalau ada kendala, lebih baik kita akan lebih banyak ditanya jawab. Ya, sebentar. Nah, di sini pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, ada laptop, ada tablet di sini ya, ada smartphone, ada smart TV. Ini menurut Mr. Agung pasti sudah tidak asing lagi buat kalian. Mungkin ada beberapa, mungkin ada semuanya ada di rumah, pernah lihat juga. Lalu di halaman kedua, saya perbesar ya, biar agak bisa terbaca. Nah, di bagian B, fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pelajaran kita sebenarnya kan, ya betul. Jadi, maaf ini mungkin jaringannya ya, kita lebih bersabar lagi karena jaringannya mungkin bisa di sini yang lagi nggak bagus atau di tempat ibu, di tempat yang lainnya mungkin seperti itu. Baik, sekali lagi kalau nanti ini kurang jelas, bisa dilihat di YouTube. Rekaman Google Meet hari ini. Nah, kita baca sama-sama fungsi alat teknologi dan informasi komunikasi. Ya, sekali lagi ya, ini jaringannya. Jadi Mr. Agung tidak bisa itu di luar kendali Mr. Agung. Kita coba aja, jalan terus ya. Nah, di sini fungsi dan alat teknologinya 1. Nah, kalian tahu nggak buat apa saja? Di sini ada ya, ada bel rumah maksudnya. Ini sama saja untuk berkomunikasi. Fungsinya supaya kita mengetahui kalau ada orang di balik pintu atau di luar. Ada juga telepon genggam, ya. Caranya kalian pasti sudah pada bisa pakainya. Mr. Agung tidak akan menjelaskan lagi. Oh iya, tips mungkin dari Mr. Agung, kalau bisa, kalau ada saat Google Meet atau saat tutorial YouTube, akan lebih enak kalau mendengarkan menggunakan headset, karena suara-suara gangguan dari luar bisa agak teredam, lebih jelas begitu ya. Kalau ada itu juga. Baik, kita lanjut. Bagian 3 itu ada televisi. Nah, di rumah pasti ada. Lalu juga ada komputer. Di sini ya. Cara menggunakannya, menyalakannya pertama tombol power dulu pada CPU dinyalakan, lalu tombol monitor, menunggu sampai komputer siap digunakan dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bulan Agustus ini
kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Paint atau disingkat MS Paint. Kurang lebih tampilan layar kerja Paint-nya seperti ini. Nanti versinya bisa bermacam-macam, tidak masalah. Silakan saja yang ada saja di komputer atau di laptop di rumah, nggak masalah. Nah, ini mungkin kurang jelas, nanti kalau di print lebih jelas lagi. Nah, ini kita akan bulan ini hanya satu tugas mengerjakan pakai komputer. Kita menggunakan MS Paint. MS Paint ini program untuk menggambar sebenarnya. Tapi kita akan gunakan untuk latihan mengetik seperti yang tadi dibilang. Kita akan mengetik di aplikasi untuk menggambar. Projectnya apa? Nanti kita lihat ke bawah. Nah, ini kurang lebih nanti tampilan layarnya seperti ini, Microsoft Paint. Begitu. Biasanya ini sudah default. Kalau laptopnya Windows ini sudah ada pasti. Tinggal di search aja Paint gitu ya. Nanti dia muncul. Nah, ini untuk apa namanya, ikon-ikon pada toolbox yang akan dipakai nanti saat bekerja. Kita akan dipelajari saat pembelajaran saja. Ada yang namanya select, ada yang namanya fill with color, ada yang namanya text, seperti itu ya. Lalu menyimpan file dengan nama berbeda. Bagaimana menyimpan file? Nah, mungkin orang tua minta bantuan di komputernya atau di laptopnya, disiapkan satu folder untuk TIK. Jadi nanti tugas-tugas TIK masuk ke folder itu dulu sebelum nanti diupload ke Classroom, begitu ya. Kalau saya tidak salah, minggu depan penggunaan Classroom untuk kelas kecil itu sudah mulai dipakai begitu. Nanti saya akan coba untuk tunjukkan bagaimana caranya yang belum join untuk join ke Classroom. Lalu yang sudah join bagaimana caranya untuk mendownload file yang ada di Classroom supaya bisa di print atau dikerjakan di rumah. Begitu. Selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah hasil jadi project yang nanti akan dikerjakan. Begitu ya. Nanti akan dikerjakannya hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, ada bagian-bagian komputer. Ada 6 bagian-bagian komputer. Lalu di bawahnya ada kotak-kotak kosong. Nah, kotak-kotak kosong ini nanti yang akan diisi. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Begitu ya. Nah, jadi latihannya mengenal keyboard, mengenal tombol-tombol di keyboard dengan cara mengetikkan bagian-bagian atau mengetikkan nama-nama bagian-bagian komputer. Lalu di bawah di sini ada kolom untuk nama dan kelas. Nanti ditulis namanya jangan nama panggilan, tapi nama lengkap kamu. Karena kalau nama panggilan Mr. Agung masih bingung. Ada yang namanya apa, dipanggilnya siapa, begitu. Nanti ditulisnya nama lengkap. Bagaimana cara mengerjakannya? Nanti Mr. Agung akan buatkan tutorialnya. Langkah-langkahnya bagaimana, begitu. Untuk soal evaluasi ini tidak usah dikerjakan. Nanti sekalian saja di minggu keempat dalam bentuk Google Form. Tapi kalau mau dikerjakan silahkan, tapi tidak usah dikumpulkan. Kira-kira seperti itu. Nah, aktivitas ini yang akan Mr. Agung akan buatkan tutorialnya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Paint. Kita akan menggunakan Microsoft Paint nanti. Nah, dicek dulu aja sebelum semuanya mengerjakan. Nanti setelah ini pastikan Paint-nya ada semua di laptop atau komputer.
Yang mikrofonnya masih menyala, dimatikan dulu. Yang mikrofonnya masih menyala, dimatikan dulu. Jess, dimatikan dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini nanti semua langkah-langkah aktivitas yang poin D ini, Mr. Agung akan buatkan tutorialnya bagaimana, begitu ya. Jadi kamu nonton dulu supaya tidak bingung. Atau kalau orang tua yang masih mau bingung, mendampinginya juga tunggu aja dulu tutorialnya, sabar. Minggu depan baru muncul tutorialnya, baru silahkan dikerjakan, begitu ya. Nah, lalu ada dua contoh hasil di buku ini. Nah, yang pertama ini membentuk gambar dengan menghubungkan angka. Tapi kita tidak akan mengerjakan yang ini, ya, karena menurut Mr. Agung ini bukan yang esensial. Nah, lalu kita akan mengerjakan proyeknya yang ini saja, yang tadi. Sorry. Nah, coba ada berapa gambar bagian komputer yang kalian lihat nih? Sebentar, ada berapa nih gambarnya di sini? Kelihatan nggak? Oke, benar, betul. Ya, langsung Ya, langsung dimatikan lagi mic-nya. Ya. Mic-nya langsung dimatikan. Matikan mic-nya. Mic-nya jadi dimatikan. Dah, tenang dulu. Sudah, jawabnya sekali aja. Betul, ada 6 bagian komputer. Nanti kita ketikkan di sini. Yang pertama ini namanya CPU, ya. Ini adalah jenis komputer desktop, ya. Ada CPU-nya. Jadi jangan bilang kalau cuma satu ini kamu sebut CPU komputer. Komputer itu kalau lengkap semuanya namanya komputer. Tapi kalau satu bagian itu kan punya nama, ya. Yang ini CPU. Lalu yang kedua, yang seperti monitor, yang seperti televisi itu adalah monitor. Betul. Jangan bilang TV lagi ya. Ini adalah monitor. Lalu yang ketiga di sini ada yang warnanya pink. Nah, ini kalau kurang jelas, nanti kalau di print jelas, ini karena screenshot jadi kurang jelas. Ini adalah keyboard, ya, keyboard untuk mengetik, bukan keyboard untuk bermain musik, ya. Ini namanya keyboard. Keyboard itu adalah papan-papan yang ada tombol-tombol huruf, tombol-tombol fungsi, ya. Fungsinya untuk mengetik. Lalu di bawahnya keyboard, ini ada nih pasangannya keyboard. Namanya mouse, ya. Kenapa dipanggil mouse? Karena bentuknya seperti tikus. Ini mouse. Fungsinya sebagai untuk membantu kita untuk mengaktifkan atau memilih ikon-ikon yang ada di layar monitor. Di bawah monitor ini ada speaker. Nah, speaker ini gunanya untuk mendengarkan musik, mendengarkan suara Mr. Agung, atau mendengarkan suara teman-temannya, gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah gambar printer. Nah, minggu depan kalian akan mengisi kotak-kotak yang masih kosong sekarang ini. Begitu. Nah, lanjut. Nah, di bawah gambar ini ada evaluasi. Evaluasinya dikerjakan tidak, Mister? Boleh dikerjakan, tapi nanti di secara manual ditulis boleh. Tapi nanti Mister Agung akan buat secara sistem menggunakan
Google Form. Jadi nanti bentuknya soalnya pilihan ganda, ya. Nanti kalau mengerjakannya soalnya bentuknya pilihan ganda seperti ini. Tapi soalnya tidak 3, nanti banyak begitu. Bahan-bahannya dari mana saja, Mister Agung nanti kasih tahu. Ya, itu sekali lagi jadi tugas kita di bulan Agustus kita akan membuat ini, hanya ini. Gambar-gambarnya dari mana, Mister? Gambar-gambarnya nanti Mister Agung kasih. Ya. Kalau yang sudah di Classroom, silahkan masuk ke Classroom, nanti di situ ada gambar, di-download. Begitu. Ya. Nah, materi dari Mister Agung cuman sampai sini. Hari ini cuman menjelaskan itu saja. Sekarang Mister Agung mau melihatkan dulu kalau yang sudah join di Classroom, bagaimana mendownload file materi yang ada di Classroom, begitu. Ya, nanti kita coba ya. Coba Mister Agung tampilin dulu. Mister Agung punya akun yang berfungsi sebagai siswa. Gitu. Jadi nanti Mister Agung iya. Kita lanjut aja. Mister Agung yang sebagai siswa ya, nanti kita lihat sama-sama. Kalau jadi siswa, bagaimana? Mister Agung jadi murid-murid nih di sini. Nah, sip. Sebentar. Nah, sekarang yang muncul di layar kalian Google gitu ya. Jadi untuk bisa ke Classroom kamu harus punya email Google atau Gmail. Minta tolong ke orang tua dibuatkan, atau mau pakai email orang tua juga nggak apa-apa asalkan dia Gmail gitu ya. Nah, yang pertama kalian harus masuk dulu ke Google-nya. Caranya klik di sebelah pojok kanan atas ada Gmail, ini diklik dulu sama kalian. Begitu ya. Nah, sebentar, lalu nanti akan muncul tampilan pertama saat kita masuk ke Gmail. Nah, kira-kira seperti ini. Sebentar ya. Agak lama betul, mungkin ini kenapa putus-putus, jaringannya kurang lancar. Nah, kalau sudah seperti ini, Classroom-nya ada di mana? Mister Agung tidak akan membahas ini nih yang macam-macam pekerjaannya Mister Agung yang numpuk ini ya. Classroom ada di sini, di titik yang 9 ini, di sebelah kanan atas ada titik yang 9, tulisannya Google Apps. Nah, itu diklik sama kalian nanti, sama mami atau papi, lalu cari di sini. Kalau Meet kan ada di sini ya. Kalau Drive ada di sini juga. Classroom itu kalau nggak salah agak ke bawah. Ya. Nah, nanti di sini Classroom-nya. Kamu klik Classroom-nya. Klik. Nah, kebetulan Mister Agung sudah join jadi murid kelas 1A. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini lagi loading, masuk ke Classroom, muncul tab baru di atas. Nah, oke, sebentar masih ada yang baru bergabung. Oke. Nah, karena Mister Agung jadi siswa di banyak kelas, di 1A, 1B dan lain-lain, ini Mister Agung jadinya banyak ininya, ya. Nanti kalau kamu itu diklik cuman ada TIK-nya saja. Nah, misalnya saja Mister Agung di kelas 1A ya. Mister Agung akan masuk ke Classroom TIK kelas 1A. Nah, seperti ini munculnya. Kalau yang lupa atau yang belum join, kelas code untuk Classroom-nya di sini. Nih, Classroom-nya.
F3 Z Y J Q E ya. Ini begitu. Yang belum join di Classroom. Nah, kita lihat nih people-nya ada berapa. Baru ada 13. 13 itu sama Mr. Agung, berarti anaknya baru 12. Begitu. Masih berapa lagi ya Miss? Kelas 1A itu ada berapa Mr. Agung? Kurang tahu. Nah, kalau mau mendownload file dan melihat yang lain-lain, nanti kalian masuk. Oh, ini tampilan guru ya. Mr. Agung masih sebagai guru nih ternyata. Sebentar. Oh iya. Bentar ya. Satunya saja, 1A dulu aja. Oke. Nah, ini udah banyak nih. Tadi cuma 13. Baru ditinggal sebentar sudah bertambah. Oke. Sip. Hebat. Nah, nanti di sini kalau di Mr. Agung pilihannya classwork. Kalau di kamu mungkin tugas siswa gitu ya. Tugas Anda. Nah, di sini nanti ada topik namanya gambar-gambar pendukung. Nah, gambar-gambar pendukungnya ini diklik sama kalian. Nah, ini diklik gitu ya. Nanti muncul nih di sini ada file gambarnya. Silakan di-download gambar ini untuk nantinya akan kita gunakan menyelesaikan tugas praktek TIK di bulan Agustus 2020. Nah, cara mendownloadnya gimana? Ini diklik dulu filenya. Nah, filenya diklik dulu. Lalu, nah ini kan jelas nih gambarnya sekarang ya. Kalau yang tadi kan nggak jelas ya, pecah-pecah gitu. Di pojok kanan atas ada titik 3, more action. Nah, ini more actionnya diklik sama kalian. Lalu kamu pilih open in Windows. Nah, nanti gambar ini akan dibuka di jendela yang baru di atas. Nah, mengenali bagian komputer PNG. Nah, nanti di atas nih ada yang muter nih, lagi loading. Nah, seperti itu. Tunggu dulu sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul gambarnya, nanti di sebelah kanan di sini ada 3 ikon, ada add a comment, ada print, ada download. Nah, kalian klik yang download ini, klik. Nah, nanti waktu klik download, kita tunggu nanti sampai muncul. Nah, kalau Mr. Agung di pojok kiri bawah. Dekat tombol start, dia sedang proses untuk mendownload. Nah, nanti kalau dia sudah hilang lingkarannya, berarti sudah tersimpan di komputer kita. Lalu kita buka nanti. Ini tinggal diklik, show in folder. Biasanya masuk ke folder download di C ya. Itu cara untuk mendownload file yang ada di Classroom. Nanti lebih cara menguploadnya Mr. Agung di tutorial saja. Waktunya Mr. Agung tinggal ada 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, di sini kan ada orang tua murid. Boleh ditanyakan. Kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kendalanya bagaimana begitu ya. Kecuali kalau tidak punya atau tidak ada komputer atau laptop, biar sayanya ingat, bertanyanya di WA aja. Nanti saya akan kasih solusinya bagaimana supaya masih bisa belajar komputer walaupun secara manual. Begitu. Untuk materi saya cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mami, Papi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk hari ini tidak ada tugas. Hari ini nanti absensi saja. Iya, hari ini kita belajar saja. Nanti tugasnya mulai minggu depan boleh dikerjakan.
Iya, iya membaca. Kalau dimatikan mic-nya, ya mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya bukan speakernya. Mikrofonnya dimatikan. Sudah siap absen? Sudah siap absen? Oke. Nanti absennya ada di chat ya. Caranya diklik link absennya nanti. Nanti muncul Google Form. Dibiasakan untuk absen di situ ya. Sebentar, Mr. Agung kirim dulu absennya. Tunggu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu biar nggak berisik. Mikrofonnya dimatikan. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu aja ya. Nanti suka lupa Mr. Agung kalau sudah absen. Kalian kan boleh langsung keluar dari kelas. Jadi kita berdoa dulu. Kita tutup dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik. Mr. Agung akan pimpin doa. Ya. Mari kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, for your blessing, so we can finish the lesson today. We hope this lesson is useful for us, and please bless our next meeting. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Baik, terima kasih.